Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pada saat ini, ketika dia menemukan lampu merah, Randy menghentikan mobil, masih melihat ke depan, masih mengabaikannya. Randy, apa yang membuatmu marah? Di mana salahku sehingga membuatmu marah? Bisakah kau memberitahuku? Jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang salah, dia bersedia mengubahnya. Dialah yang tidak mengatakan apa-apa dan menolak untuk berkomunikasi dengannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan antara suami dan istri, katakan saja, seperti dia, hanya merajuk. Apakah itu karena kamu ingin memiliki perang dingin dengannya? Dia juga tahu mengapa dia kesal. Setelah mendengarkan kata-kata Putri, ekspresi Randy menjadi lebih jelek. Dia melirik ke arahnya, lalu mengambil kembali tatapannya dan menyalakan mobil. Sepanjang jalan, Putri berhenti berbicara dengannya sampai mobil memasuki area Jakarta Selatan dan kemudian datang ke area villa eksklusif bernama Sri Manganti. Pintu terbuka secara otomatis, dan seorang penjaga keamanan segera datang. Randy keluar dari mobil dan memberikan kunci mobil ke penjaga. Melihat ke belakang, Putri masih duduk di kursi pengemudi. Randy melihat ke atas, dan Putri juga menatapnya. Dia mengerutkan bibirnya, mengedipkan matanya yang besar dan berair dan menatapnya dengan sedih. Cedera kakiku sepertinya kambuh. Mendengar apa yang dikatakan Putri, Randy segera berjalan, membuka pintu mobil, menjemputnya, dan pada saat yang sama memberitahu orang-orang di sekitarnya dengan dingin, hubungi dokter. Putri mengulurkan tangan dan mengaitkan lehernya, membungkuk dan mencium sudut mulutnya, lalu tersenyum penuh kemenangan. Selama kamu tidak marah, kakiku tidak akan sakit lagi. Berani mencintainya karena kemampuan aktingnya. Randy menatap wajahnya yang merah merona dan tersenyum begitu cerah dan indah. Hatinya sepertinya telah terkena sesuatu lagi, dan hatinya berdesir secara berbeda. Dia kembali karena dia khawatir tentang keselamatannya. Dia tidak kembali untuk marah padanya. Selama dia baik-baik saja, dia masih merajuk dengannya. Apakah kamu masih marah padaku? Putri mengerjap, menyelinap keluar dari lengannya, dan kemudian mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya, menyentuh posisi hatinya, di tempat itu, dan dia di malam sebelumnya. Lingkaran tanda gigi tersisa setelah cinta mereka. Randy tampaknya telah memikirkan hal yang sama dengannya. Dia meraih tangannya yang dibuang, dan memperingatkan dengan suara berat, jangan bergerak. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu masih marah denganku? Dia berkedip dan memandangnya dengan main-main, harus membuatnya mengakui bahwa dia tidak marah. Randy hanya tidak ingin mengatakan, meraih tangannya dan berkata, ayo masuk ke dalam, Momo. Putri berbalik dan memanggil Momo. Ketika pria itu menindaklanjuti, dia bertanya kepada Randy, di mana tempat ini? Randy berkata, rumah baru kita. Rumah baru kita. Putri melihat sekeliling dan tidak percaya apa yang dia dengar. Di daerah Villa Sri Manganti, dikatakan bahwa villa-villa di sini bukan yang biasa dibeli orang. Karena uang saja tidak cukup, pertimbangan komprehensif lain selain sumber daya keuangan harus dinilai. Namun tak lama, Putri menyadari bahwa ini adalah milik Sandiga, proyek merek canggih yang dikembangkan oleh Sandiga Real Estate. Randy bekerja sangat keras untuk bos besar mereka setiap hari. Diperkirakan ini adalah hadiah untuk pekerjaannya. Dia tersenyum dan bercanda, apakah ini dari bos besarmu? Jika demikian, apakah setiap manajer senior memiliki villa seperti itu? Tidak, Randy tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mengenai identitasnya sebenarnya adalah Irfan Sanjaya, dia tidak berpikir perlu menjelaskan kepadanya secara khusus.
dan dia tidak ingin bertanya, jadi dia tidak memberitahunya. Kemudian, itu berkembang perlahan, dan dia tidak tahu mengapa dia mendengar beberapa laporan tentang identitas Irfan Sanjaya, dan kesannya terhadap Irfan Sanjaya tidak terlalu baik. Jika dia ingin membiarkan dia tahu identitasnya, dia takut itu tidak akan dapat diterima sekaligus. Jadi dia harus memikirkannya dan menemukan kesempatan yang cocok untuk menjelaskan kepadanya. Tuan muda, nona muda. Bibi Nilam, pembantu rumah tangga, berdiri berjajar dengan banyak pembantu, dan menyambut para tuan untuk secara resmi pindah. Iya, Randy mengangguk. Nyonya Putri, saya Bibi Nilam, pengurus rumah tangga di sini. Katakan saja apa yang Anda butuhkan nanti. Bibi Nilam keluar untuk berbicara atas nama semua pembantu. Terima kasih, Bibi Nilam. Melihat sekelompok orang ini dan melihat rumah seperti itu, Putri masih sedikit gugup. Dia meraih Randy dan berbisik, "Randy, jangan bergerak." Putri merasa bahwa dia hanya tulang yang murah dan merasa lebih nyaman tinggal di tempat yang lebih kecil. Jika dia dilayani oleh orang lain, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Dan dia pikir Raffles Residence lebih seperti rumah. Setelah pulang ke rumah setiap hari, itu adalah dunia Randy dan dirinya, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Tapi di sini, dengan begitu banyak orang menunggu di dalam dan luar, kadang-kadang tidak nyaman baginya untuk melakukan apapun pada Randy. Randy berkata, selama festival musim semi, para tetua akan kembali ke Tiongkok, dan kemudian semua orang akan tinggal di sini. Sebagai nyonya rumah, kamu harus membiasakan diri dengan lingkungan sebelum kamu dapat menghibur semua orang. Mendengar apa yang dikatakan Randy, Putri langsung merasa panik. Kepanikan ini bukan rasa takut, tetapi jenis kegelisahan karena dia akan bertemu dengan keluarga Randy. Putri buru-buru bertanya, kapan mereka akan tiba? Masih ada beberapa hari. Tidak ada berita dari orang tua Randy, dan Randy tidak tahu kapan mereka akan kembali. Selain itu, ayahnya selalu terbiasa dengan kasual. Dia hanya berjalan kemanapun dia ingin pergi, dan dia tidak pernah membiarkan orang-orang di sekitarnya membuat reservasi terlebih dahulu. Mendengar bahwa masih ada beberapa hari lagi, Putri menepuk dadanya dengan cepat untuk mengejutkan dirinya sendiri. Kakek keluarga Sanjaya, ayah keluarga Sanjaya, ibu keluarga Sanjaya, ketiga orang ini adalah tetua Randy, dan mereka juga kerabat dekatnya. Sebagai seorang junior, dia harus menyiapkan beberapa hadiah untuk semua orang tua itu, tetapi situasi keluarga-keluarga Sanjaya jauh lebih baik daripada miliknya. Hal terbaik apa yang harus dia berikan? Memikirkan hal ini, Putri menatap Randy lagi. Randy, apa hobi kakek dan orang tuamu? Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Mereka semua mudah bergaul. Adapun barang-barang untuk diperhatikan, besok aku akan meminta Bibi Nilam untuk berbicara denganmu. Randy, yang selalu kurang banyak bicara, menjelaskan kepada Putri dengan sabar. Pekerjaannya belum selesai, dan dia akan berangkat besok pagi. Untuk mengejar ketinggalan pertemuan pada jam 10 pagi, dia harus memberikan Putri kepada Bibi Nilam yang baik untuk merawatnya. Saat dia berjalan, Randy tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Mengapa kamu tidak menjawab panggilanku hari ini? Apakah kamu tadi meneleponku?" Putri segera mencari ponselnya, mencari tas yang dibawanya tetapi tidak menemukannya. Dia menatapnya dan tersenyum malu. "Aku sangat sibuk ketika di rumah Lily, jadi aku tidak mendengar teleponmu." Mendengar penjelasannya, Randy mengerutkan kening. Putri tiba-tiba tersenyum. "Jadi kamu marah kan karena aku tidak menjawab teleponmu?" Randy merasa sangat canggung, tetapi masih mengangguk. Biarkan dia tahu di mana dia salah sehingga dia tidak akan membuat kesalahan yang sama di masa depan. "Randy, aku minta maaf. Aku selalu membuatmu khawatir tentangku. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan." Berpikir bahwa dia bisa meninggalkan pekerjaannya dan kembali padanya karena dia tidak bisa melewati teleponnya, dia punya 10 di hatinya. 10.000 maaf ingin memberitahunya. Dia mengusal kepalanya, "Jangan ceroboh lagi." Putri mengangguk, "Aku tidak akan mengkhawatirkanmu lagi di masa depan."
Randy membawa Putri ke lobi, dan Putri memandang sekehendak hati. Dekorasi lobi sangat sederhana, mirip dengan gaya biasa Randy. Randy berkata, "Kamar kita ada di lantai 3. Mari kita lihat kamar kita terlebih dahulu. Besok, biarkan Bibi Nilam mengajakmu berkeliling." "Ya." Putri mengangguk, dan Randy memegang tangannya, mengikutinya menaiki tangga marmer langkah demi langkah. Kamar-kamar tidur mereka didekorasi dengan gaya yang persis sama dengan kamar-kamar yang mereka tinggali di Raffles Residence, tetapi daerah itu lebih dari 2 kali lipat. Tidak hanya ruang ganti, kamar mandi, tetapi juga ruang kerja kecil. Secara umum, ini bukan hanya kamar tidur, tetapi suite besar. Di daerah villa seperti ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap meter persegi tanah bernilai ratusan juta. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.